Oke, di tahun 2026 ini keinginan untuk mempunyai sebuah PC pun menjadi tertunda. Gimana enggak? Lihat aja, semua harga part PC semuanya udah mulai nggak ngotak. Dan orang yang ada niatan merakit PC pun ataupun upgrade jadi harus nabung lagi buat beli partnya. Semua karena harga RAM yang semakin mahal. Dan nggak cuma RAM sih, tapi kayak SSD, prosesor, motherboard dan lain-lain itu juga ikutan naik. Dan di sini gue mau upgrade PC gue yang kentang ini. Sekaligus ini mungkin bisa jadi referensi apakah upgrade PC atau ngerakit di tahun 2026 ini itu worth it atau enggak. Sebelum itu kita spill dulu komponen yang gue pakai sekarang sebelum di-upgrade. CPU yang gue pakai yaitu Intel Core i5 2500, RAM-nya menggunakan 16GB DDR3, SSD NVMe 256GB Tim, GPU gue pakai GTX 1060 dengan VRAM 3GB. Spek seperti ini kalau dibuat multitasking kalau game tipis-tipis saja bisa. Cuman kadang kalau dipakai bang render atau multitasking berat maupun live stream jangan harap ini mampu. Nah makanya gue mau upgrade. Dan kira-kira gue habis berapa buat upgrade kali ini. Sekarang kita spill komponennya. Oh ya, disclaimer di sini gue bikin beberapa part buat progress upgrade PC ini ya. Karena gue sembari nabung buat jual part PC ini untuk tambahan upgrade. Jadi untuk hasil final dari PC gue nanti akan seperti ini. Dan untuk total semua budget akan keluar di akhir part. Jadi jangan lupa subs ya. Oke cuy, untuk prosesor sendiri gue pakai ya ini guys ya. Gue pakai Intel Core i3 generasi 9 yaitu 9100F. Dan ini udah punya 4 core dan turbo bosnya itu bisa sampai 4 GHz guys kalau menurut website itu ya. Dan selanjutnya gue pakai RAM 2 keping. Ini 4 GB ya. 2 keping ini tuh 8 GB jadi 4 kali 2. Jangan tanya kenapa gue pakai RAM 8 GB. Ya 8 GB karena emang harga RAM tuh lagi mahal banget cuy. Asli lagi mahal banget ya. Dan mungkin kedepannya gue bakal upgrade cuy ke 12 GB mungkin atau ke 16 GB lagi mungkin, tapi kita lihat aja nanti ya. Sekarang kita pakai 8 GB dulu. Ya jatuhnya untuk RAM downgrade lah dari PC gue yang ini ya. Dan untuk selanjutnya adalah motherboard. Gue pakai motherboard dari PowerMax H310. Jadi ini udah bisa sampai generasi 9 ya. Coba kita buka dulu motherboardnya sendiri. Oke. Untuk motherboard kayak gini nih sebenarnya sama aja kayak motherboard yang gue pakai ya. Nah, sekarang kita akan coba pasang dan tes semuanya dari prosesor, RAM. Untuk proses coolernya sendiri ya. Nanti gue pakai cooler bawaan aja dari itu dan kemungkinan besar gue bakal ganti. Mungkin tunggu aja di video berikutnya ya. Kita akan pakai itu dulu. Sekarang ayo kita coba pasang. Oke, sekarang the moment of truth kita coba hidupkan. Ini lagi memproses ya. Dan setelah dihidupkan, ini dia yang terjadi. Ya,
ternyata fan-nya bunyi coy, dan gue bingung banget ini kenapa bisa bunyi anjing. Tarik. Dan di sini sumpah saya bingung banget kenapa bisa bunyi kayak gini lah. Apakah goyang apa gimana? Perasaan masangnya gue bener dah. Oke, kita coba dulu lihat hidup atau enggak dulu, display atau enggak dulu, itu masalahnya. Bentar guys, ini kenapa kayak macet gitu ya? Nah, pas kencang macet lagi gitu guys. Anjir, kaget gua. Sumpah. Dan di sini gue udah mulai berpikir apakah mungkin pas gue masang tadi gak sengaja ngebengkokin fan-nya ya. Nah di sini gue coba puter-puter ya, siapa tahu lancar. Nah, macet lagi guys tuh. Kenapa ya? Tapi ya overall masuk sih. Kayak aman sih. Tapi ya kayak what the heck? Ya, kebaca ya. i3 9100. Mantap, cuman CPU gue nggak kedetek nih. Overall semuanya aman ya, kecuali GPU gue yang nggak kedetek nih, mungkin drivernya belum kepasang. Dan di sini gue memutuskan untuk install ulang dan gue coba cek semuanya, ternyata sudah kebaca semua, udah kedetek. Dan di sini gue coba tes untuk ngerender video yang sama dari sebelumnya dan ternyata wah hasilnya memuaskan cuy, dapat di 3 menitan. Dan untuk dibuat multitasking pun ini juga lancar. Overall untuk semuanya ini udah cukup bagus, cukup memuaskan ya. Gue upgrade ini gak sia-sia. Untuk berikutnya nanti gue coba upgrade lagi, mungkin dari fan-nya. Gue juga udah niat ganti fan-nya juga. Untuk ngegame dan untuk live stream PC ini juga udah lancar banget ya. Gue usah kompromi deh. Ya kekurangannya cuma RAM-nya aja sih yang 8GB. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Nantikan terus video selanjutnya. Gue bakal upgrade lagi komputer ini sampai seperti yang gue mau. Dan jangan lupa subscribe dan terima kasih.